pelayanan anak dengan saya Kak Vino, Kak Odi, Kak Agatha. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari Minggu ini, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau memuji Tuhan dengan pujian. Dengar dia panggil nama saya dan disambung dengan ku jawab ya ya ya. Berarti kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama, mengasihi teman dan orang tua. Kita lanjutkan pujian kita dengan pujian KASIH. Pakai gerakan ya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami anak-anak-Mu untuk hadir dalam ibadah PA ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu bisa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat dan juga dengar-dengaran akan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Adik, masih semangat kan? Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyikan Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong
Adik-adik, pembacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 5. Kakak ulangi, Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 5. Adik-adik membuka Alkitabnya. Kakak tunggu. Kalau sudah ketemu, kakak membaca kata-kata yang tercetak keluar dan adik-adik membaca kata-kata yang tercetak ke dalam. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala alam. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita melanjutkan pujian dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukannya. Tuhan berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Pagi ini Kak Vince akan membagikan cerita firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Adik-adik, Kak Vince punya gambar ini loh. Ada yang tahu? Itu gambar siapa ya? Oh iya, benar. Itu tadi adalah gambar Rasul Paulus. Adik-adik, Paulus adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Sebagai seorang Farisi, sebelum pertobatannya menjadi Kristen, Paulus melihat orang Kristen sebagai musuh. Jadi, tidak mengherankan jika Paulus awalnya dikenal sebagai penganiaya yang hebat terhadap orang Kristen. Dulu sebelum bertobat, namanya
Saulus. Setelah percaya kepada Yesus, Paulus segera mulai berkhotbah di depan umum dan dengan cepat dia menjadi guru yang hebat. Sepanjang kisah para rasul lainnya, Paulus adalah tokoh yang terkemuka yang memainkan peran yang sangat penting dalam membawa Injil ke orang-orang non-Yahudi. Nah, adik-adik, oleh karena kuasa dari Tuhan, maka Paulus menjadi rasul yang hebat. Paulus dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan firman kepada banyak orang. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Paulus bisa melayani Tuhan bukan karena kebaikan, kehebatan, dan kekuatannya, tetapi semua karena kuasa dan kasih karunia dari Tuhan. Paulus juga menghadapi berbagai tantangan ketika melayani Tuhan, tetapi tidak membuat semangatnya pudar. Sebab ketika Tuhan sudah memilih Paulus, Tuhan juga menyertai Paulus untuk melakukan tugasnya. Jadi, sebesar apapun tantangannya, Paulus tidak malu, tidak takut, tidak gentar, karena Paulus tahu benar kalau Tuhan selalu menyertainya. Adik-adik, Tuhan tidak hanya memilih Paulus, tapi Tuhan juga sudah memilih adik-adik dan Kak Vince untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melayani dan bersaksi tentang Tuhan. Jika Tuhan memampukan Paulus, Tuhan juga bisa loh memampukan adik-adik dan Kak Vince. Paulus tidak pernah menolak ketika Tuhan sudah memilihnya. Bahkan Paulus menjadi semakin taat memberitakan Injil kepada banyak orang. Tuhan senang loh jika adik-adik dan Kak Vince yang sudah dipilih Tuhan untuk melayani dan bersaksi juga tentang Tuhan, itu mau dan bersedia melakukannya dengan setia dan bertanggung jawab. Jadi misalnya ketika adik-adik dipilih oleh kakak Layan untuk melayani di HMPA, adik-adik tidak perlu malu, tidak perlu takut dan gentar. Percaya deh, Tuhan yang sudah memilih adik-adik untuk melayani, Tuhan juga yang memberi kemampuan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak ada gambar bentuk-bentuk pelayanan yang dapat adik-adik lakukan di HMPA. Coba perhatikan, apa saja ya kegiatan itu? Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengetahui bentuk-bentuk pelayanan yang bisa adik-adik lakukan. Sekarang, kakak mau dengar janji adik-adik untuk mau melayani di IIHMPA beberapa minggu ke depan. Mungkin ada yang mau berdoa, ada yang mau membawa kantong persembahan, mungkin ada yang mau ikut paduan suara PA atau kolintang PA. Oke, adik-adik, terima kasih ya. Kakak sudah mendengar janji adik-adik untuk mau melayani. Ingat selalu, tidak perlu malu, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Sebab Tuhan yang telah memilih adik-adik dan Kak Vince, Tuhan juga yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada adik-adik untuk melakukannya. Tuhan juga yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada adik-adik dan juga Kak Vince untuk melakukannya. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih
Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang setia, memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan kami sehari-hari maupun dalam kehidupan kami bergereja. Mampukan kami untuk menjadi adik-adik yang setia ketika melayani Tuhan di IHMPA. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan boleh memberikan kekuatan buat mereka dalam setiap pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan. Tuhan memberikan kesehatan buat orang tua kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan. Tuhan boleh memberkati kakak-kakak layan di PA ini untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara ini. Tuhan boleh memberkati para pemimpinnya sehingga para pemimpin kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami berdoa buat setiap adik-adik layan dimanapun berada dari sektor 1 sampai dengan sektor 5. Tuhan boleh memberkati mereka, sekolahnya, dalam setiap hal yang mereka lakukan, dalam kesehatannya, dalam keluarganya, Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, khusus gereja GBIB Bukit Harapan. Tuhan boleh memberkati. Tuhan boleh memberkati Ibu Pendeta, para majelis, sehingga mereka juga boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu untuk persembahan. Nanti jangan lupa persembahannya disiapkan, diberikan ke orang tua, bisa dikasihkan pada saat ke gereja. Dan kita kan sekarang sudah di bulan Pokos ya Pak ya, jadi kita juga harus mau membagikan buat teman-teman kita yang di posko-posko Pokos terdekat. Dan juga kita mau nyanyi, Aku Suka Membantu. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat diterima di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Amin. Adik-adik, nggak terasa ya, ibadah akan segera berakhir. Ingat apa yang disampaikan pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik siap untuk melayani Tuhan dimanapun adik-adik akan dipanggil untuk melayani Tuhan. Apapun itu, jangan takut, jangan gentar, dan jangan malu. Oke, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah boleh menyertai kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tiba saatnya kami akan kembali untuk beraktivitas. Tuhan boleh memberkati kami ketika kami di sekolah, ketika kami bermain, dan dimanapun kami berada.
Pertemukan kami kembali minggu depan untuk kami boleh mengikuti ibadah kembali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.